Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Wahyudi, mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen pendidikan Islam di IAIN Kerinci. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan tentang beberapa teori kepemimpinan untuk memenuhi tugas individu di mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan. Kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan di sebuah organisasi tersebut. Hal ini merupakan sangat penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi di lembaga pendidikan, lembaga bisnis, maupun lembaga sosial serta lembaga lainnya. Berbicara masalah pengertian kepemimpinan, para ahli memaparkan beberapa pengertian kepemimpinan, diantaranya Max Weber menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan secara bersama. Kemudian Mary Parker Follett juga menggambarkan kepemimpinan sebagai sebuah proses kooperatif di mana individu-individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Kurt Lewin menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai pengaruh yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok terhadap motivasi dan perilaku orang lain. Beberapa teori kepemimpinan, diantaranya yang pertama ada teori kepemimpinan Pancasila. Teori kepemimpinan Pancasila ini adalah sebuah teori yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud itu adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seorang pemimpin yang menerapkan teori Pancasila, mereka akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan kepemimpinan. Kemudian teori kepemimpinan yang kedua ada teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional ini berfokus pada pengembangan bawahan atau pengikut untuk mencapai tujuan secara bersama. Kepemimpinan transformasional ini memiliki 4 dimensi utama. Yang pertama, mereka memiliki karisma ataupun karismatik yang menarik dan menginspirasi para pengikut ataupun bawahannya. Kemudian yang kedua, memiliki nilai pembelajaran dan pengembangan. Pemimpin yang menerapkan teori kepemimpinan transformasional ini, mereka mendorong pengikutnya untuk belajar dan mengembangkan diri. Kemudian yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin yang transformasional bersikap transparan dan akuntabel kepada para pengikut ataupun anak buahnya. Kemudian yang keempat, ada dimensi kerjasama. Pemimpin transformasional mendorong pengikutnya untuk senantiasa bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama di sebuah lembaga ataupun organisasi. Teori kepemimpinan selanjutnya ada teori kepemimpinan klasik, di mana teori ini berfokus pada kekuasaan dan kontrol. Pemimpin klasik percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memberi perintah dan mengharapkan pengikutnya untuk mematuhi perintahnya tersebut. Biasanya kepemimpinan klasik ini memiliki 3 prinsip yang mendasari dalam menerapkan teori kepemimpinannya. Yang pertama, mereka memiliki otoritas yang sah untuk memberi perintah dan mengharapkan pengikutnya untuk mematuhi perintahnya tersebut. Kemudian dasar disiplin, mereka pemimpin yang menerapkan
teori klasik ini menggunakan disiplin untuk memastikan bahwa pengikutnya itu mengikuti perintahnya. Yang ketiga, ada prinsip kepatuhan, di mana pemimpin klasik mengharapkan pengikutnya untuk mematuhi perintahnya tanpa ada pertanyaan terhadap perintah tersebut. Kemudian teori berikutnya yaitu teori kepemimpinan kontingensi. Teori kepemimpinan yang berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam sebuah situasi. Gaya kepemimpinan yang paling efektif akan tergantung pada berbagai faktor situasional seperti tugas yang dihadapi, karakteristik pengikut, dan lingkungan organisasi. Hal yang mendasarinya itu adalah yang pertama, hubungan antar pribadi di antara pemimpin dan pengikutnya, di mana dimensi ini mengukur sejauh mana hubungan pemimpin terhadap bawahannya sehingga ada penghargaan dan kepercayaan oleh pengikutnya terhadap pemimpinnya. Kemudian ada dimensi struktur tugas, di mana mengukur sejauh mana tugas yang dihadapi adalah terstruktur dan pasti. Kemudian dimensi yang ketiga ada kekuasaan formal seorang pemimpin, di mana dimensi ini mengukur sejauh mana pemimpin memiliki kekuasaan formal untuk memberi perintah dan memberi penghargaan kepada bawahannya. Teori kepemimpinan yang terakhir itu ada teori kepemimpinan kontemporer, di mana teori ini beranggapan dan mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Kepemimpinan kontemporer ini tidak hanya berfokus pada kekuasaan dan kontrol terhadap bawahannya, tetapi juga pada pengalaman pengikut, juga menerapkan inovasi dan perubahan dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Karakteristik kepemimpinan kontemporer ini bisa kita lihat. Yang pertama, seorang pemimpin itu fokus pada pengembangan pengikutnya, fokus pada inovasi yang akan diciptakannya. Kemudian seorang pemimpin fokus pada kerja tim yang dipimpinnya. Kemudian sebagai tambahan untuk kita semua, supaya kita mengetahui bagaimana keterkaitan antara kepemimpinan dan budaya di dalam sebuah organisasi, di mana budaya organisasi itu merupakan cara hidup organisasi dan mempengaruhi perilaku dan keputusan organisasi. Kemudian kepemimpinan dapat membentuk dan mempengaruhi budaya organisasi, serta budaya tim dan kerjasama adalah kunci untuk keberhasilan sebuah organisasi. Kemudian bagaimana tips ataupun cara untuk meningkatkan keterampilan seorang pemimpin? Di antaranya harus memperbanyak literasi dengan membaca buku tentang manajemen ataupun kepemimpinan sehingga dapat meningkatkan keterampilan dalam manajerial. Ikuti beberapa seminar dan pelatihan tentang kepemimpinan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan keterampilan seorang pemimpin. Dan yang terakhir, mendirikan program team building atau FGD, forum grup diskusi, sehingga di sebuah organisasi itu dapat ditingkatkan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama tim. Demikian pemaparan saya tentang beberapa teori kepemimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.